Oke. Kan Erangel. Dari dia game pertama kita dari rangkaian total 6 game yang akan dimainkan pada hari ini. Kita bakal lihat kali ini dari tim game pertama Erangel Aerowolf yang akan bertanding ya. Yap. Arah pesawat pun cukup mendukung untuk tim Aerowolf turun dari SMB. Kita bakal lihat apakah Aerowolf turun. Yes, mereka bakal menuju ke arah SMB. Tinggal FUT, apakah mereka bakal turun atau enggak pada kesempatan kali ini. Sudah mulai turun beberapa tim. Aerowolf kayaknya nggak dapat gangguan sama sekali. Wait, FUT main nggak? Nggak main di grup C. Dia grup C ini lawan Wave loh. Nggak ada. Iya nggak ada. Itu hijau loops bukan Iya. FUT. Tadi gua kaget, gua kira gua salah sebut, ternyata nggak salah sebut dan nggak salah lihat ya. Footballis satu tim sama ini kan, satu grup sama BTR BTR juga sama kan? RRQ kan. Sama ya. 4AM juga. Enggak, 4AM sih? 4AM ada. Nova. RRQ maksud RRQ. gua. Ya Itu kita bakal musuh bebuyutan kan ya. Sebutan dari zaman kapan sampai kapan juga ya barengan terus mereka. Ya udah, dempet terus. Akan terus. selalu bertemu di super weekend, di weekdays pokoknya. Itu rival abadi itu. Yoi, udah nggak bisa dipisahkan lagi ya. Nggak bisa. Nggak Kembar bisa vs kembar. Yes, dan ada Wow. circle-nya. Oh wow. Kayak sering kali deh di weekday circle-circle kayak gini di Iya. Erangel. Sering banget menuju ke bagian utara dan ini bakal bakal mempercepat tempo sedikit ya Pak. Yep. Di mana semua tim bagian selatan perlu maju minimal ke arah jembatan Rosok. Cuma kalau gue jadi mereka, gue bakal rotasi kanan lewat Kameski. Lebih aman dan jarang banget ada yang ngebegal daerah situ. Tapi EUT itu nge-stick nggak sih? Iya, EUT nge-stick. Mereka Nge-stick bakal mereka. ambil Novo, mereka ambil pinggiran jalan di sekitar SMB-nya, ambil vehicle-nya dulu, terus mereka bakal menuju ke arah Novo, atau mereka ingin menuju ke arah Milta. Mengingat nggak ada BTR di farm, terus nggak ada KP kalau di grup mereka nggak turun di Milta ya? Mana mereka? Koordinat Power kan? Iya. Mereka ambil sekitar shelter, scrapping-an. Sekitar shelter. Apa karena nggak sampai? Nggak nyampe tadi. Oke. Harusnya masih Milta kok, karena Milta kan kota mereka banget dan emang enak kota Milta. Buat rotasi, buat apa kan cepat, cocok sama gameplay Koordinat Power yang suka motong-motongin tim lain. Yes, dan dari ASL juga langsung satu mobil berempat di awal-awal mereka turun di sekitar Gatka. Belum ada lootingan yang terlalu bagus mereka dapatkan karena mereka bergerak seadanya aja. Betul. Dengan jalur dan juga drop zone yang mereka incar. Langsung nyampe, langsung looting dan mereka bakal cabut lagi untuk scrapping selanjutnya. Harusnya ada satu orang dua orang yang cabut sih. Oh iya, itu mobilnya udah dinaikin lagi. Gua kira berempat pengen looting di sini sih sama aja bohong ya. Nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Mau nggak mau harus ngambil scrappingan di pertigaan tadi, rumah pertigaan tadi. Betul, dan di bukit-bukit. Yang deket ini apa sih dibilangnya tuh? Yang kayak satelit-satelit gitu. Iya. Kan bawahnya ada dua rumah dua rumah Yang cukup gede ya. ya, yang balkonnya ada tralisnya nggak bisa dilompatin. Nggak tahu sih patch barunya hilang nggak tuh tralis. Kalau zaman dulu sih sebelum patch yang Erangel 2.0 ini itu ada tralisnya. Ketahan kan dia. Iya, ketahan di jendelanya. Di Itu bagian bakal luar juga nih. balkonnya. The Unnamed ya, TU sedang juga looting daerah Novo kali ini. Cukup nyaman mereka, belum terlalu banyak bergerak juga. Dan sementara beberapa tim juga sudah mulai mensecure area mereka setelah tadi penerbangannya agak jauh lokasinya. Ya. Tapi TU ini PR gede. Udah rotasinya lama ke Novo, baru nyampe, udah harus siap pindah lagi karena zona akan bergerak dalam waktu 50 detik lagi nih. Betul, ini dia kehebatan sebuah turnamen ya. Lu harus bisa cepat adaptasi di sebuah turnamen karena circle-nya itu berbeda dengan lu main klasik ataupun lu ngikutin turnamen-turnamen komunitas. Betul, kalau main di rules global ya, Iya. rules profesional itu menggunakan kecepatan yang jauh lebih cepat dibanding dengan rules standarnya, di mana kita lihat kali ini beberapa tim juga prioritas jauh termasuk dari tim TU, dari tim Aero, PR-nya baik banget. Dan kayaknya agak jelek deh lootingannya SMB kali ini. Dia belum ada vest, belum ada senjata yang enak, baru ada VSS doang tadi. Kayaknya belum terlalu bagus deh. Maksudnya bukan belum, tapi untuk kali ini nggak terlalu bagus lootingan yang ada di SMB. Iya, tapi bakal kayaknya juga dari tim Aero ya. Mereka cukup nyamannya di SMB. Kali ini belum mendapat gangguan dari tim manapun, termasuk TU yang turun di Novo. Cuma nanti kita bakal lihat apakah mereka bakal tabrakan dengan tim Footballers atau enggak. Kalau prediksi gue sih enggak ya. Harusnya enggak. Mengingat dari Footballers kan kemarin cuma ibaratnya mumpung lagi kosong aja kita ambil. Betul. Bukan tujuannya emang motongin kan. Ya, tapi kan buat ngelihat Aerowolf ketemu sama Footballers itu nanti di match yang ketiga. Karena match kedua B lawan C berarti tim Indonesia masih satu. Di match ketiga hari ini dan di match ke-6 itu baru ada 2 tim Indonesia. Enak banget ya. Penutupnya itu 2 tim Indonesia. Betul, enak jadinya. Sehari nonton nih one on one. Betul. Pas penutupannya 2 tim sekaligus. A B B C C A B B C C A. Dari Arch yang sudah mengamankan daerah school dan juga apartemen school. Tapi selain itu, hal yang bisa kalian dapatkan selain match yang seru adalah redeem code yang bisa kalian redeem sekarang juga. Ada t-shirt dan juga parasut. Ada baju dan parasut eksklusif.
eksklusif PUBG Mobile untuk PMGC. Betul, jadi buat kalian buru-buru langsung ambil, nggak pakai lama, langsung di secure ya. Apalagi parasutnya oke banget ya. Ya. Baju juga mantep banget. Walaupun gue belum pernah nge-redeem ya, karena setiap kodenya keluar itu Hilang. selalu pas lagi nge-cash dan nggak bisa secepat itu juga buat ngeklaim karena harus dicatat, ditulis, terus ada masuk mailbox di in-game dulu, di copy lagi, baru habis itu lu dapet itemnya. Iya. Langsung masuk di mailbox yang ada di in-game. Dan biasanya nggak lama. Ya nggak lama lah itu 1 menit aja nggak nyampe. Pokoknya kalau udah selesai proses redeemnya udah langsung bisa digunakan di in-game kalian. Bisa sombong nih parasut dan baju gua PMGC bro. Lu pasti nggak punya kan? Soalnya lu belum main. Makanya download PUBG Mobile sekarang juga. Biar lu punya yang kembar-kembaran sama teman-teman lu yang lainnya juga. So kita bakal bales lagi. Kita bakal balik lagi. Kenapa jadi bales? Balik lagi ke gamenya karena dari Loops juga sudah mulai berotasi cepat. Tadi Nova kalau nggak salah mereka ambil ini ya, ambil rumah 12. Mereka main scrappingan. Mereka ambil rumah 12. Kita bakal lihat kayak ini juga dari pergerakannya beberapa tim langsung menuju ke arah open field. Loops dari 4 AM dari tim TS keluar dari kota-kota langsung mengambil high ground. Yang cepat Loops juga tuh langsung menuju ke arah open field, mungkin mengambil bangkai pesawatnya. Alphard juga langsung menuju ke arah bagian utara ke perbukitannya. Wait, 4 AM? Ya ini 4 AM. Dia maju duluan ngebuka jalan. Oke, dan gak ada tembakan yang dia keluarkan. Yang penting dia bisa ngebuka jalan buat teman-temannya juga, bisa dapetin informasi juga. Dan wow, mata dia sungguh tajam. Hanya dengan RDS dia bisa tahu kalau ada orang di bagian dalam dari shooting range. Betul, tapi emang tujuannya bagus sih. Dia langsung scouting ke depan, bukain jalan supaya minimal dia tahu informasi. Shooting range di mana kosong nggak, rumah ini kosong nggak. Dia ketika teman-teman mau jalan, mau lewat, itu nggak ada tembak-tembakin orang. Dan ketika nyampe nggak di HB dia sama tim lain. Jadi emang tujuannya scouting itu awal-awal. Betul, dan dia scoutnya juga bukan scout yang benar-benar ofensif, yang agresif, tapi dia hanya mengamankan jalurnya aja, nggak sampai nge-zoning out untuk tim-tim yang lewat mungkin dari transit point yang udah mereka incar. Kan biasanya yang agresif dan ofensif tuh ketika lu pengen dapetin transit pointnya, ada tim yang mau kesana, lu pasti bakal tembakin supaya transit point lo tuh nggak diambil sama orang. Betul. Tapi dia cuma amatin, informasi dapat, ya udah, yang penting informasinya masuk. Karena balik lagi ada kan juga yang kalau dia nge-scout, motong tempat, dia nembak-nembakin orang lewat. Tapi dari tim 4AM milih untuk nggak melakukan hal tersebut. Tapi Cosmos kita bakal lihat apakah dia bakal menemukan korban. Di lain sisi kita bakal lihat dari tim DA sudah fight dengan tim ASL di awal-awal circle kali ini ya. Dalam rotasi mereka masih 1 km malah bertemu di daerah perbukitan. Betul, dan akan ada follow up langsung. Silas bakal langsung ke sana, dilindes 1 orang dan turun dari mobil akan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. 2 kill pertama untuk DA. DA ini bisa dibilang permainannya udah mulai stabil, berbeda banget sama minggu pertama mereka dari weekdays dan juga super weekend mereka. Minggu kedua weekdays dan super weekend mereka benar-benar up banget dibandingkan minggu yang pertama. Iya, tapi kita bakal ada tim TSJ. Mereka juga kemarin memiliki performa yang cukup oke juga. Apalagi dari Cosmos, lagi on fire banget si Cosmos ini nih. Nempel di mana-mana dah dia. Wah, nempel di mana-mana dah. Di musuh apapun bisa dia tempelin tuh Cosmos ya. Betul. Tapi itu bakal dari tim TSJ sudah rotasi juga dan mereka emang enak sih. Daerah Severny keluar langsung ke high ground. Dia jadi orang pertama. Dia bengong tadi. Mobilnya diem aja. Nah dia lagi menggunakan ini pas vision yang buat ngintip ke Loops. Oke. Tapi santuy banget ya mainnya. Tuh kan. Main 1 tangan cuy dia. Dia ini berarti yang 1 tangan 5 jari. Yang drivingnya pakai 1 tangan. Oh, kan ada kan? Ada. Kan sekarang ngendarain mobil tuh bisa dipindah-pindahin. Enggak, ada lagi pas. Jadi kan driving kan kita kan biasanya pakai tombol-tombol tuh, yang panah kiri, panah kanan, atas bawah. Ada juga yang kayak pakai roda gitu. Emang ada ya? Ada juga yang pakai 1 tangan doang. Gue belum nyobain sih. Cuma yang gua tahu updatean sekarang itu lo bisa pindahin yang mau belok kanan belok kirinya bisa lo pindahin. Di modif lah settingannya. Iya, bisa dimodif. Kalau zaman dulu kan nggak bisa. Ya zaman dulu kan ya udah gitu aja terus sampai kapanpun. Gue inget banget tuh pas patch yang kanan kirinya bisa diubah, remnya nggak bisa dipindahin tuh waktu itu. Bukan rem. Apa? Tombol exit. Tombol exit. Oh, rem sih tombol exit, betul. Terus sepanjang gue main klasik ya, isinya orang-orang jatuh dari mobil semua. Ya mau gimana? Tombol exitnya nggak bisa dipindahin. Tapi untungnya sekarang udah di fix ya. Cepet. Cuma sehari waktu itu ya? Enggak, 2 hari sih jatuhnya tuh. Hari yang hari H itu sama besoknya kan? Iya. 1,5 hari berarti. 1,5 hari lah ya. 1,5 hari. Tapi itu lucu banget sih waktu lagi main. Sepanjang klasik ya? Banyak. Ada 4 orang 5 orang jatuh dari mobil tiap game. Soalnya di button gua aja tombol exitnya sama ngeker gua itu jadi 1. Terus kalau lu ngeker dia kadang-kadang nempel, jatuh. iya. Jadi gua mau nggak mau saat itu harus ngubah tombol kekerannya ke arah ke sisi lain yang ada di layar handphone gua. Ya itulah yang terjadi kemarin.
Tapi untungnya cepet banget di fixnya. Jadi thank you banget buat PUBG Mobile dan juga Tencent ya. Kita Betul. bakal balik lagi ke game Back to the Beat. Back to the game. Ada Archer yang sudah mulai melihat Command Power, terlihat dengan sangat jelas tapi belum ditembak sama Inonix. Masih dipantau, dia masih nge-proning di bagian atap dari rumah ini. Udah mulai dipantau kembali, namun belum ditembak. Namun satu player dari Command Power sudah cukup low HP barnya, belum terknockdown, masih mengamankan di posisi mereka masing-masing dan Gonzo pun langsung melakukan proning dan melihat dengan menggunakan matanya. Iya, kita Mata bakal in game ya, bukan mata asli. Mata asli jelas dipakai. beda, itu beda. Tuh ini bakal jadi seorang Gonzo ya, dia langsung melakukan proning tapi nggak mau keluar sama sekali. Ini game ya pas, tahan informasi semua. Nggak ada yang mau macam-macam buka informasi kepada tim lain. Kebanyakan cuma diam, nge-scouting, cari informasi, kasih lewat. Nggak apa kasih lewat, yang penting tahu dia turun di mana. Ya betul. Dan dari Ark gue salut, mereka berani banget nge-split di 3 sisi, 2 orang nge-stick, berarti setup mereka 1-2-1. Ya, setup mereka 1-2-1 dan udah dikelilingin sama beberapa tim juga, termasuk Godsend yang ada di sekitar mereka. Belum ada baku tembak yang lebih intens terjadi, tapi dari TU sudah mulai berkumpul juga. Mereka mendapatkan satu compound. Yasnaya kayaknya bakal diperebutkan banget deh. Scrappingan rumahnya, nggak di kotanya. Apartemen belakang. Ya, apartemen yang deket ladang. Yang dekat ladang itu paling diincer karena itu high ground yang paling enak dan juga nggak ada apartemen nempel di area tersebut selain apartemen tersebut. Jadi bakal di tim Ark juga, mereka mengambil tempat yang enak. Ini perbukitan di baliknya ladang. Betul. Dan ini gampang untuk ngeliat ke semua arah. Coba balik lagi, gampang ngeliat semua arah. Gampang juga dilihat dari semua arah. Yes. Karena arah belakang mereka itu Open. gua bilang apa ya, secondnya Rozok yang ada Yang ada rumah garasi, Rumah terus ada Spiderman di rumah atasnya. panjang juga. Yang waktu itu siapa fake lama banget di situ ya, gua lupa. Secret apa siapa ya? Pokoknya ada yang fake lama juga di situ. Karena kan Rozok kirinya kan rumah banjir tuh. ya. Kanannya habis bukit. Nah, itu ada kompon lagi yang deket jembatan. Oh iya Nah, iya. itu gue bilangnya second Rozok tuh di situ Itu tuh. banyak yang beda-beda. Ada yang juga bilangnya rumah kemenangan, juga beda-beda sebutan sih. Ada yang waktu itu gue main ngomongnya compound Rozok. Ya. Ada yang bilangnya compound Dewa, compound kemenangan. Ya. Beda-beda sih, beda-beda. Baik Beda banget. komunitas, beda sebutan. Iya, sama aja kayak rumah Spiderman. Ada yang bilang rumah 3 lantai, ada yang bilang rumah Spiderman, ada yang bilang apa lagi ya? Kebanyakan Spiderman sih tapi. Ya rata-rata Spiderman Kalau karena yang- mayoritas dari pro player juga bilangnya kayak Iya. gitu. Kalau yang satu lantai yang bilangnya rumah nenek. Rumah nenek jadi keinget yang lain ya. Tapi emang itu sebutannya kebanyakan. Iya. Karena kan satu lantai. Biasanya kan kalau yang udah tua kan nggak mau 2 lantai rumahnya kan. Yang Sniper Tower aja ada yang bilang itu Sniper Tower, ada yang bilang rumah Harry Potter, ada yang bilang rumah jamur. Soalnya kalau di PUBG sebelah Hah? bilangnya Wizard Tower. Ah. Kan kalau Wizard pasti mikirnya Harry Harry Potter, Potter kan. Pasti, udah pasti. Belum perangnya nggak terlalu intens ya, cuma dikit-dikit doang. Tapi Tapping-tapping. bikin bonyok tim lain loh. iya ini kayak cuma banyak-banyakin tim lain. Secure tempat kayak ibaratnya mendominasi area tersebut. Waduh, nggak kelihatan kabang itu. Kalau Kalau bagi sih kelihatan, tapi kalau UAS kadang-kadang nggak kelihatan itu. biasa kayak gitu pas ya, antara lagi buka map atau lagi main mata. Betul. Lagi lihat mata kiri kanan. muter-muterin. Tapi kayaknya school bakal chaos karena Nova back to school. Mereka Iya. udah mulai nge-stick 2 playernya di arah school, tapi bakal dilempar utilities lagi. Step sudah mulai terdengar di arah belakang. Dilempar smoke, setup membutakan player yang sudah setup terlebih dahulu di dalam schoolnya. Dan Coolboy masih menahan di bagian tembok luar dari arah sekolah. Bersabar untuk naik ke bagian atap dan akan ada setup kembali dilakukan oleh TU yang saat ini sedang tersplit. Satu orang ada di bagian atas, di bagian rooftop. Satu orang lagi di arah sebelah kiri. 2 orang yang udah mulai nge-stick, tapi Nova secara beriringan mereka silih berganti masuk ke dalam school. Satu orang keluar ke arah Kolam renang, iya. Iya. Satu orang di komplek kolam renang, tapi kita bakal lihat kayak ini dari tim Envy ya. Mereka juga bakal ngambil daerah-daerah kanan dulu. Mereka stick di dalam ruang-ruangannya supaya nggak dibom dan juga nggak ada tapping-tapping dari jarak jauh. Dan dari tim TU lebih nyebar mereka. 2-1-1 kali ini. Gimana kolam renang harusnya udah backup sih. Udah nge-backup karena dia nggak bisa nembak ke arah dalam sekolah. Betul. Susah nembaknya ke dalam. Harusnya udah mulai nge-backup. Dan yang di rooftop gua rasa nggak bakal bisa terlalu lama di atas karena takutnya ada orang yang ngontrol apartemennya. Granat bakal dilempar kali ini. Belum ada damage yang terlalu besar diterima oleh TU ataupun Nova. Mereka hanya menahan stepnya terlebih dahulu. Belum ada commit push. Mencari informasi lebih jelas lagi. Dan kali ini ada sedikit regroup lagi dari Baki. Baki menuju ke arah ruangan yang berbeda. Para boy akhirnya memberanikan diri untuk naik perlahan-lahan menuju ke bagian lantai 2.
Coolboy juga sudah ada di lantai 2 harusnya, dan King masih bertahan. Dia bakal menahan aulanya dan sudah mulai terdengar stepnya, terlihat dengan sangat jelas, tapi belum ada tembakan. Molotov sudah mulai dilemparkan kali ini. Kokang granatnya, Molotov akan segera menghilang. Dia bakal melakukan pick, nipis saja dan granatnya meledak di tangannya sendiri. What happened dengan Nova? Gua nggak ngerti apa yang terjadi. Dia meledakkan granatnya di tangannya sendiri. Betul, lihat dari TU langsung datang mendekat kali ini ya, setelah mendengar bahwa ada yang ngejatuhin diri sendiri dengan granat yang dipegang. Tampaknya dari Nova langsung masuk ke dalam mode agresif, langsung mengelilingi tim Nova yang kalah jumlah anggota mereka. TU dengan sangat berani masuk dalam rumah, pengen nembakin arah Nova, tapi malah dua orang TU terlalu terbuka. Kenok kali ini ya. Betul, dan itu movement yang nggak harus dilakukan sama TU, padahal mereka unggul dalam segi timing. Betul, itu mereka terlalu buru-buru keluar, dan sekarang malah jadinya mereka yang diburu oleh tim Nova. Betul, dan Baki lompat dari luar menuju ke bagian dalam namun tertembak dari arah belakang. Last man standing, hanya menyisakan Q seorang saja di arah aula, sendirian aja dia. Iya. Wah, mimpi buruk main. Padahal TU tadi menang timing loh dia. Momennya dapat kalau misalkan ngenokin 2 player. Tapi ya mau gimana lagi, setup dari Nova bener-bener rapi. Nova hanya kehilangan 1 pemain mereka saja. Last man standing yang masih bertahan dari TU pun masih bersembunyi di dekat panggung. Tapi gue suka banget sih Nova ya, mereka tuh tenang loh pas tadi. Dalam keadaan diburu pun mereka masih tenang banget. Tapi kita bakal lihat dari tim TU, yang kondisi mereka tinggal one man standing, dia bakal ngelakuin apapun untuk survive. Betul. Apapun dia bakal lakuin, dan pas banget dilempar smoke, dia bakal ke belakang dimana dia jaga juga oleh satu tembok sekolah. Tapi dia nggak bakal lama-lama banget amannya, karena di belakang dia ada tim DRS yang sudah masuk ke depan ke arah compound dari schoolnya. High groundnya ada Art juga. Jadi dia nggak bakal bisa bergerak bebas kali ini. Bahkan 1 vehicle udah mulai lewat, 2 vehicle sudah mulai lewat, Archer juga sudah mulai lewat di bagian high ground. Kali ini School akan kedatangan tamunya yang berikutnya. Ada DRS yang bakal nge-push ke arah School. Betul. 3-1-4 di arah Ini School. baru party at the school. Yes, ini dia. Lihat Aero terobos ke tengah-tengah lapangan, Spawn pulang ke arah lobby. Cukup bonyok tim Aero kali ini ya, untuk game pertama kita. Betul, kayaknya mereka pengen ambil gundukan-gundukan antara Rozok dan juga bawahnya tuh mana? Yang rumah gede banget, ada gudangnya juga. Yang compound itu kan. Betul, yang biasa kita ambil juga itu. Apa ya, kita sebutan apa kita kasihnya ya? Gue lupa istilahnya apa. Aduh, pulang. Selesai. Oke. Kita kasih nama apa? Gimana kalau ini compound kentang? Kompon Kan kentang. Atasnya bukit kentang kan? Iya, atasnya bukit kentang sih. Compound kentang itu. Kompon kentang lah ya. Ntar kalian tahu deh itu daerah yang mana, karena itu daerahnya enak banget. BTR kalau nggak salah pernah fight di area itu juga dan mereka chicken. Itu rebutan baik tim soalnya. Betul. Lovre juga rebutin situ, Erki juga rebutin situ. Nanti deh kalau kelihatan kita bilang ya. Kalau kita sebutin apa pas? Kompon kentang. Kompon kentang boleh. Bukit kentang jadi ada 2 kalau bukit kentang ya. Kan itu yang kompon bawah kan, yang Iya, ada di bawah. yang ada garasi gede kayak Yang gudang, deket, gudang yang gede. deket gudang hijau. Iya, Yang deket gudang hijau pinggir jalan itu. Ya itu boleh lah. Kita kasih nama. Semoga kalian terbayang sama yang kita pikirkan juga ya. Yang sering main PUBG Mobile pasti tahu spot itu. Kalau yang suka nonton PMPL tuh yang suka diturunin sama Nerpeko sendirian. Peko biasa turun sama situ. Lovre suka ngambil buat rotasi pertama. Betul, buat transitnya dia. Transit di awal. Nah itu 2 tuh. Oke. Nanti kalau kalau lihat tahu dah. Oke, kalau lihat tahu dah, gue juga bingung netikennya itu di sebelah mana, tapi kita bakal lihat fight-nya terlebih dahulu ya, karena Nova juga sudah mulai terkena push oleh DRS. 1 pemain mereka tumbang kali ini. Coolboy harus di revive dan akan bermain di arah tangga. FPP mode dari Paraboy bermain di arah tangga kali ini, beri fire dan hampir saja mendapatkan korban berikutnya. Paraboy masih bisa buying time terlebih dahulu, tapi 2 player mereka sedang dalam posisi kenal. Kali ini Jimmy akan langsung nge-push dan langsung saja di bumi hanguskan. Nova pulang ke arah lobby. Betul, mereka mengambil tempat yang enak tapi terlalu enak sehingga langsung dihajar oleh tim-tim lain secara bertubi-tubi. Aero pun kayaknya tampaknya hanya misalkan Super Una ya. Aero Wolf ya, tinggal Super Una doang. Seorang diri kali ini Tinggal bertahan. Super Una seorang diri aja, dan akan ada close combat antara Corina Power dan juga 4AM. 2 setup smoke sudah terlihat. Gonzo itu kenok ya? Kenok. Bleeding kan dia, berarti bleeding out ya? Tinggal si Axer Iya, di belakang si Axer doang. Ya ini langsung di secure juga. 4AM tampaknya juga memiliki early game sangat Nah baik. itu dia guys. Super Una, last man standing. Itu, yang di tempatnya Super Una kompon kentang. Kompon kentang. Kompon kentang tapi nggak ada rumah, nggak ada apa-apanya ya. Hah? Kompon kentang. Nah, kompon kentang kan itu rumah bangunannya, misalnya kayak yang gudangnya semua. Gua kira tuh bener-bener titiknya dikasih nama kompon Enggak, kentang. kalau tempatnya Super Una kita bilang apa ya? Cekungan kentang. Cekungan dewa.
Cekungan dewa udah yang di tempatnya BTS. Udah cekungan Itu dewa cekungan itu. dewa. Wah, agak sedikit susah ya nyari istilah-istilah baru ya. Iya. Tapi mudah-mudahan kalian mengerti apa yang kita bahas dari tadi. Betul. Kalau kompon kentang boleh lah masuk ya. Boleh lah Komon Kentang. Sementara ya. Sementara. Nanti sampai ditandatanganin dulu supaya fix namanya apa. disetujui dulu ya. Disetujui dulu. Tunggu approve. Tunggu ada approval dulu. Oke, Asker, Aster, Akser. Zer, Akzer, Zer lah, zer. Zer, oke Zer. Zer tinggal sendirian aja, dijagain sama 4AM. Setup smoke kembali dia lakukan dan kali ini Zer sudah melihat satu orang dari 4AM. Belum ada tembakan, ini Duh. HBD sih. Lu ngomong zer, kepikir apa sur? Enak sur, enak selur. Oke, dari DA juga sudah perang di arah perbukitan. Kali ini ada 3 tim di sekitar sini. Konenda Power gak bisa bertahan lama, langsung dihabisin begitu aja. Tadi Airwolf dapat 1 kalau nggak Dapat salah. satu Mafia Ninja, tapi ternyata langsung di secure juga oleh Godsend. Tampaknya Aerover kali ini hanya men-secure 1 point kill pada game pertama. Ya, tapi nice try buat Airwolf ya, karena mereka tetap harus berjuang supaya mereka bisa masuk ke Super Weekend. Granat bertubi-tubi bakal dilemparkan kali ini antara ASL dan juga Loops. Granat berikutnya juga bakal dilemparkan oleh seorang Cari. Langsung saja mengudara dan duar. Masih belum terlalu tinggi dan connect ke pemain-pemain dari Loops. Alpha 7 juga sudah mulai bergerak kembali. Dan ditabrak sama Ark. What? Mapnya minggir dan Cari tidak siap untuk melakukan fight. Dia nggak megang weapon sama sekali tadi. Di take over dari tabrakan Desperate Team Arc, tapi kita bakal ada di Loops. Tampaknya bingung ya, ini apa yang terjadi di bawah? Kok ada mobil tiba-tiba dari TSJ ngayur-ngayur terus. Tampaknya kali ini dari seorang Cosmos juga bakal melakukan healing secepat-cepatnya karena zona sudah menghimpit dan Archer Gaming pun pulang ke arah lobby. Betul, dan Cosmos sepertinya sudah tidak bisa diselamatkan lagi karena dia termakan oleh zona. Alpha 7 masih bergerak secara beriringan kali ini. Langsung naik menuju ke arah vehicle-nya. Dia bakal tabrak menuju ke arah Loops Gaming. Membuat forting di bagian pinggir dari bukit ini, tapi bukitnya terlalu terjal. Spread through the smoke menuju ke arah Chiaoski, ingin mendapatkan confirm kill tapi terhalang satu pohon. Tapi Cari Ho bakal mencari-cari celah, namun granatnya hampir saja membuat dia pulang menuju ke arah lobby. Federal bakal membackup, tapi ternyata masih ada Golden yang bertahan di balik satu Dacia. Ini bencana, benar-benar semua sisi ya. Semua, gue sampai bingung pas mau ngomong apa sumpah dari Sumpah kanan gue tabrak, juga. kiri tabrak, semua tabrak-tabrakan terus-terusan. Ini cuma bisa sebutin dengan 2 kata, ini bencana. Men, ini keren banget Sorry fight-nya. Ji, gue ambil kata-kata lu dulu, ini bencana. Iya, sorry ya. Sorry lagi. Ranger emas, gue pakai dulu kata-kata lo ya. Ini bencana banget buat di match kali ini. Betul. Chaos banget cuy. Gue udah gak ngerti pas karena bener-bener semua orang tuh desperate pas tabrak ini, tabrak itu, tabrak ini, tabrak itu. Loops yang tadi kokoh berempat, tumbang sekarang kan ditabrak-tabrakin sama 2 tim sekaligus. Tapi tetap paling epic yang Archer nabrak tadi. Tadi ya. Wah, itu dia nggak habis pikir, main langsung tabrak. Duar. Rata, habis itu mereka yang rata. Betul, tapi DA enak banget pas. Dia gue rasa saatnya paling diuntungkan. Ini bukan sih? Ah enggak, ini dia. Iya ini. Cuma dia ngambil sisi luar ya kan, bukan sisi dalam kan. Betul. Yang ditempatin DRS ini bukit yang kita bilang tadi guys. Cekungan. Iya, cekungan yang kita bilang tadi. Dekat kompon kentang ya. Iya. Dekat kompon kentang. Oke, Secret Jin pun nggak bisa bergerak. Mereka kelamaan nahan di Bukit Rozok nggak sih? Iya, mereka kelamaan nahan di Bukit Rozok. Pas mau maju udah keburu diisi semua tempatnya. Di bawahnya diisi, seberangnya diisi, semua titik diisi. Sehingga mereka tuh pusing mau kemana pun. Dan DRS AJ kali ini ya. Tampaknya tertumbangkan dari belakang lobby. Tapi dari 4AM juga dibilang sehat-sehat banget. Enggak, 2 orangnya bonyok, 2 lagi masih sehat. Tapi posisi mereka belum masuk zona. Betul, untungnya mereka nggak terkena knockdown 2 player yang ada di sebelah kanan. Karena mereka nge-split 2-2. Mereka nge-split 2-2 dan dari sini pun masih punya cadangan vehicle. Vehicle mereka aman, nggak ketembak sama sekali. Disembunyikan di balik asap, tembok, asap dan juga bukit. di balik bukit tadi. Ya. Sementara di arah, wow, sutetnya dikontrol sama satu tim. 2 tim ingin memperebutkan di sini. Ice. Wow, Ice, kita bakal kalah. Ice. Sabar. Dia langsung nge-spray, tapi 2 orang langsung ada yang lompat dari arah sutet. Di take down, PW88 dipulangkan menuju ke arah lobby. Circle 6 sungguh chaos, 5 tim tersisa. Dia unggul dari segi terrain mereka. Betul, ini DA dan juga 4AM dan juga Bluebees ya. Cukup enak, tapi Bluebees tertekan karena tadi sudah diserang. Yang paling banyak kayak TSJ. Tapi TSJ entah kenapa pas ya. Sering banget 1 orang terakhir hidup itu bertahan hingga akhir. Bukan pertama kalinya ini. Bagus berarti. Ya, Survival skillnya bagus banget. emang Oke. ahli survival ya. Yes. Ya emang gamenya kan survival. Iya, tapi dia ahlinya. Dia ahli dari segala ahli ya. Ahli dari segala. Profesor survival. Boleh lah diadu sama Ryzen. Boleh ya? Boleh lah. Ryzen lebih GG lagi, menyatu dengan alam gak kelihatan. Betul. Sama 3 orang lagi gak kelihatan. Yang Morph, apa siapa pas? Siapa? Morph. Morph yang do chicken sendirian. No Mercy. Nomor sih ya? No Mercy pernah. No Mercy yang di Miramar kan? Erengel, Erengel. Yang di dekat Gatka ya? Selokan Iya, Gatka. iya.
Betul lah, ini dia. Nah, ini. Hasaki akan menggunakan trik yang sering digunakan juga sama pro player yang lainnya. Nah. Sementara oh my god, Ini nih. Kengzo. Ini nih. Ini yang bikin bete tuh yang kayak gini-gini nih. Kayak gini-gini lagi fokus perang di backstep dari belakang. Soles sudah kelihatan, Silas juga sudah mulai kelihatan, Raze juga ketahuan informasinya. Wow, granatnya masih tercover oleh satu bagi dan Molotovnya nggak connect. Oh, kita lihat kali ini dari tim DA ya, sudah meninggalkan lokasi dan Kengzo lagi galau. Tembak atau enggak nih? Tembak atau enggak nih? Apakah dari BB juga bakal disayurin sama tim 4AM dan bahkan TSJ masuk ke top 4 dengan Oh bertahan my di God. belakang. Men, 3 kill aja, tapi pergerakan dari Kengzo bener-bener ngebuat timnya terbantu cuy. Iya. Walaupun terlambat rotasi dari Bukit Rozok, tapi entah kenapa dia mendapatkan posisi yang begitu bagus, bisa nge-backstep ke arah DA juga. Ini seenggaknya dia bisa dapetin 2 lah minimal. Tapi dia lagi nunggu momen pas. Dia tuh lagi nunggu DA tuh ditumbangin. Sama 4AM. Dia dibonyokin 2, baru dia bakal lempar bom buat secure killnya. Wah, kelar, tinggal 3. 3 lagi. Kena granat tuh. Top 10 loh, Kengzo. Gokil, lumayan. Gugur di sini pun dia dapat 10 placement point. Iya. Minimal di kantongnya masih kejam. 13 poin berkat bertahannya seorang Kengzo hingga akhir. Betul. Survival skill. Wow, survival skillnya GG parah. Dan Solus juga bakal melempar smoke lagi. Udah mulai mengintip, DA satu player mereka bakal ketahuan. Ini bisa di steal kill nggak ya? Bisa di steal kill nggak ya dari arahnya si Kengzo nih? Belum mau dia, nunggu dua. Kalau 2 lumayan banget itu. Tapi kayaknya mobilnya bakal diledakin mas. Oh my my god! 4AM sekarang yang akan menjadi korban dari seorang Kengzo. Lagi menunggu momen 4AM maju ke depan. Akankah mereka maju atau mereka bertahan kali ini dari Kengzo? Tepat di belakang. Oh my god! What? Ini 2 makanan yang sungguh legit. Sungguh legit. Gak ada yang tahu posisinya. Dia nggak lihat. Oh, akhirnya kelihatan terlalu lama dia untuk menembak 2 player dari 4AM. 4AM mendapatkan winner chicken dinner pertama untuk di weekdays minggu yang ketiga. Sayang banget. Dia telat lihat kill feed pas dia. Gue yakin ya, dia nungguin DA mati sama kill feed.